Aku sama pasanganku kenapa masih bisa bertahan itu karena dia nemenin aku itu dari nol. Yang kamu pun belum tentu mau gitu loh nemenin aku sampai nol. Jadi kadang-kadang Dari nol. Kok sampai nol? Ya. Nah kayak gitu. Jadi kadang orang-orang yang mau menemani kita sampai nol. Hai, selamat datang di For April Podcast. Podcast kali ini sedikit berbeda ya, karena kita menggunakan konsep baru, yaitu hanya 2 podcaster saja yang berbicara dalam satu podcast. Betul sekali. Lanjut. Apa? Jadi di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang relationship. Shit. Ya, shit. Kalau shit itu kapan? Iya. Bukan ship ya, Iya. shit. Jadi apa itu relationship? Kalian tonton kalian tonton aja terus sampai selesai biar nanti paham apa itu relationship. Oke. Langsung aja ya. Hah? Oh iya. Kelupaan anjir, sorry ya. Maaf. Soalnya udah ngantuk banget soalnya. Kita rekaman pukul 1 siang. Jadi kita adakan giveaway nanti di video selanjutnya. Jadi buat kalian yang nonton kita di YouTube, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan update kita selanjutnya. Dan untuk kalian yang nonton di Spotify, jangan lupa follow akun Spotify kita, jadikan nomor 1. Nggak apa-apa lah, ngimpi kan nggak apa-apa, tapi jangan ngimpi yang terlalu tinggi. Oke. Oh ya, Spotify. Oh ya, linknya nanti kita taruh di bawah ya. Jadi kalian kalau misalkan mau ke sana tinggal klik aja. Nggak usah repot-repot. Klik scroll. Oke, kita langsung ke poin pertama. Ini yang biasa dilakukan oleh beberapa oknum pas masa pendekatan. Oh mantap. PHP. Kayak situ ya, suka PHP. BTW PHP ini nggak cuma dilakukan oleh cowok, cewek juga. Jadi kayak gimana? Kasih contoh. Jadi PHP tuh gini. Kalau menurut saya pribadi, PHP tuh jadi kalau misalkan kita mau nongkrong gitu ya, janjian kan. Jadi ini konteksnya relationship loh. Iya kan, relationship. Iya. Jadi ada beberapa kali lah aku diajakin sama teman nongkrong lah. Ini kan konteksnya relationship antara 2 orang. Oh iya kan, 2 orang. Nongkrong ya, diajakin nongkrong ya. Enggak, jangan kasih contoh yang kayak gitu. Apa? Kita kan konteksnya kan membahas orang yang berpasangan toh. Oh, berpasangan. Jadi kasih contoh yang berpasangan, jangan kasih contoh yang friendship. Ini kan namanya friendship toh. Oh iya sih ya. Oh sedikit berbeda ya. Berbeda banget. Oh bukan friendship sih, friendship itu namanya. Iya, friendship. Nanti kita bahas soal friendship. Tapi nggak apa-apa lah kalau friendship itu sih, friendship itu lebih enak sih daripada relationship. Gak ada friendship yang lebih enak selain friendship. Mantap. Tumben pinter. Oke, PHP, pemberi harapan palsu. Ini contohnya banyak banget yang terjadi di sekitar kita. Contohnya aja di kehidupan kita masing-masing ya. Siapa sih yang nggak pernah kena PHP? Dari lawan jenis maksudnya ya. Semua orang pastilah pernah kena PHP. Mulai dijanjiin katanya, ya nanti kalau udah ujian nanti kita pacaran. Ini contoh yang udah pernah aku alamin loh secara langsung. Kan dulu waktu kita masih SMA kan apa namanya? Ya sangat aktif banget lah dekat sama cewek ini. Apalagi itu. Kan dulu waktu zaman anak 90-an kan UN atau apa? UN itu? Ujian nasional. Ujian nasional itu kan berat banget. Unas. Kan.
Ya Dulu UNAS bilangnya atau bukan ujian. UN, UNAS. Ya UNAS. Itu kan dulu waktu zaman kita kan anak 90-an itu ada 20 paket kan. Jadi itu kayak momok banget bagi siswa-siswanya. Jadi itu bisa dijadikan alasan buat orang yang suka PHP itu Dengan alasan izin. ya dengan kok izin dengan, Iya, bilangnya kan izin tuh. Bilang aku fokus UNAS dulu. nah jadi kayak mengambing hitamkan si UNAS ini. Nah untungnya sekarang UNAS sudah gak ada ya katanya ya. Enak loh. Sekarang katanya apa namanya kelulusan itu diambil dari nilai Rapot. nilai rapot harian ini siswanya. Ah. Jadi makin enak dong. Jadi nggak ada alasan buat ninggalin kamu yang lagi PDKT dengan alasan. Tapi sekarang UNAS. ini loh, apa namanya lagi boomingnya ini apa namanya? Virus. Bukan. Aku kita nggak bahas virus corona iya, ya. Kita sedang bahas masalah relationship. Kan sekarang kan lagi boomingnya nih apa namanya sekolah online. Work from school. Iya, bukan work from school. School Work from from home. school apa anjir kerja dari sekolah. School from home. SFH. SFH. Kok sensor. Kok klik. Menit. Jadi apa sih? Oke. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi kita dari sampai mana, Gu? Sampai itu. Nih WFH Iya. sama SFH. Iya. Kan sekarang lagi sering lagi boomingnya tuh. Apa namanya? Sekolah online tuh. Sekolah dari rumah. Sekolah dari rumah kan ibaratnya kan enak banget anjir ya. Katanya ada beberapa sekolah yang dikasih subsidi kuota. Iya. Kok jadi bahas sekolah? Tapi enak banget loh itu dapat kuota gratis kan ya. Iya. Kenapa nggak zaman-zaman Tapi kita dulu di sekolah enggak ya? di gua itu pakai itu sih, pakai televisi. Pakai televisi. Jadi ada soal-soal yang disiarin di TVRI. Oh iya, Jadi pakai gituan. Nggak dapat kuota. Jadi pakai soal-soalnya ya apa? Pakai dari TV terus diisi, terus difoto, kirim grup WA. Ya kayak gitu. Aku nggak tahu ya, kayak ini soal kan kecil toh, terus harus ngefoto selembar A4 gitu. A4 bagi 2 yang A5 berarti. A5, buku A5 biasa yang buat sekolah. Nah, itu kan kalau difoto dengan ukuran kayak gitu kan tulisannya kan otomatis lebih kecil toh. Dengan kayak gitu apalagi dikirim via WA yang notabene itu bakal kekompres jadi kualitas yang sangat buruk gitu kan. 3GP. Ya, jadi 3GP. Nah, itu aku nggak tahu gimana caranya si Bapak guru kita tercinta melihat soal-soal itu, apakah jawabannya benar atau enggak. Ya, tapi udahlah jangan dibuat situlah. Iya. Kita kan lagi bahas tentang relationship ya. Jadi kita nggak fokus ke sana. Jadi untuk apa namanya poin kedua yaitu ghosting, setan. Ghosting atau menghilang secara tiba-tiba. Kowe ngilang pas aku sayangi. Ae. Rano. Nyanyi copyright. Nah, YouTube copyright. Enggak, aku kan nyanyi sendiri. Ghosting, hilang secara mendadak. Ketika apa namanya kita lagi sayangnya kepada seorang ya, terus orang tersebut tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, nggak tahu itu kemana. Hampir sama sih kayak PHP sih, cuma kan PHP kan belum tentu orang yang hilang kan. Belum tentu ngilang. Itu cuma kayak lo udah dikasih harapan hubungan yang bakal lama, bakal panjang, terus tiba-tiba ada ada kata putus di antara kalian berdua. Bukan kata putus, tiba-tiba dia ngilang, nggak ngucapin apa-apa. Kalau PHP itu nggak ngilang sebenarnya kayak teman kelas. PHP itu dia tuh masih ada di sekitar kita. Cuma kalau untuk ghosting itu dia ini misalkan kita ngechat nih ya, kita ngechat. Sering tuh intens banget ngechatnya, sering lah. Maksudnya
nggak lama tuh ngechat terus, balas terus. Lama makin lama ini apa namanya si doi kita ini ya lawan jenis kita Iya. itu makin lama itu makin ini makin jarang ngechat, udah mulai apa namanya udah ibaratnya bosen banget lah ngechat Iya. lah. Itu apa namanya ghosting ini lebih menjuru ke dia tuh secara perlahan tuh dia mulai Lo enggak ngilang. malah, ghosting malah nggak perlahan, emang langsung seketika hilang. Soalnya aku pernah ngalamin sendiri, Oh, Mas. itu berarti bukan ghosting. Ghosting Apa? secara halus mungkin. Iya kan sama aja ghosting. Iya, endingnya ghosting gitu loh. Iya, Iya. endingnya ngilang. Tapi itu apa namanya nggak bertanggung jawab banget lah sama kayak PHP. Iya. Udah bilang apa namanya udah ngasih sebuah apa namanya pembayangan sebuah hubungan yang sampai ke sana bilangnya nanti kalau kita nikah anaknya berapa ya enaknya sampai ke sana lah pembayangannya loh anjir kan. Sampai ke sampai ke sini makin lama dia makin jarang banget ngechat, alasannya ini itu segala macam. Terus endingnya dia ngilang nggak ngasih kabar sama sekali. Itu ngeselin banget loh. Iya. Jengkel banget aku sama orang-orang kayak gitu. Soalnya aku nggak cuma sekali doang loh tuh ngalaminnya tuh beberapa kali loh anjing. Maksudnya gini loh, kalau emang nggak suka ya nggak usah dikasih harapan kayak tai kambing gitu. Nggak usah dikasih puisi cinta, nggak usah dibikinin lagu lah, nggak usah disepik-sepik, nggak usah diucapin selamat pagi, diingetin makan, itu nggak usah sebenarnya kalau emang basicnya itu nggak suka. Ya halo pagi ya, selamat udah makan belum? Nah. Udah minum? Jangan lupa tidur ya, jangan suka begadang nanti kamu sakit. Ah, tai. Bullshit lah kayak gitulah. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu cemburu berlebihan. Ini cemburu berlebihan ini bisa diartikan banyak sih. Soalnya cemburu ini kan bisa dikatakan dia posesif. Iya, bisa dikatakan posesif, overprotective. Ya kayak gitu. Terus negative thinking juga bisa, ya. Nah, apa namanya penjelasan dari overprotective atau cemburu berlebihan ini apa, Mas? Kalau menurut sampean pribadi? Kalau diambil dari contoh kehidupan ya kayak lu lagi keluar sama seseorang dan misalkan seseorang itu bukan orang-orang yang spesial di hidup orang itu. Tapi si pasangannya itu nganggapnya itu dia itu lagi jalan berdua, yang konteksnya itu lagi bermesraan. Yeah, I see. Lanjutin. Ya kayak gitu sih, yang kadang-kadang itu kayak terlalu mengganggu gitu. Kita kan juga butuh waktu buat teman, waktu buat keluarga, waktu buat main game misalkan. Yang apalagi kan orang-orang yang suka alasan main game itu biasanya itu disalahartikan dengan selingkuh sama orang lain via sosial media. Via in game gitu. Kayak kenalan sama orang lain via in game. Ya kayak gitu-gitu sih. Itu sering banget itu banyak kejadian sekali itu. Sekarang kan ya cowok mana sih ya yang nggak main games? Bahkan bukan cuma cowok doang loh. Banyak itu apa namanya player yang cewek ya main game. Apa namanya? Ya apa namanya? Ya gitulah. Seenggaknya kalian tuh jangan terlalu inilah apa namanya overprotective posesif bilangnya kamu kemana aja sih nggak pernah ngabarin ini itu bla 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 segala macem. Please lah, itu kalian kita kan juga butuh waktu kita sendiri. Ya emang kita apa namanya hubungan itu emang harus ada apa namanya konteks lah, ada kontak lah, ada ngabar-kabaran. Cuma ya nggak gitu juga kali. Toh kita kan nggak kemana-mana toh. Kita kan tetap tuh masih tetap bersama. Jangan gitulah posesif itu. Nggak guna sebenarnya tuh. Itu malah akan merusak hubungan kalian. Nggak enak banget sumpah. Aku leren nggak ngomong ya. Itu apa pembahasan ini emang? Cemburu berlebihan. Nanti kamu edit sendiri ya. Santai. Iya mantap. Posesif. Nggak gitu juga kali.
Nah, terus overprotective kan itu basicnya kan sedikit lebih tinggi dari levelnya kan sedikit lebih tinggi daripada posesif. cering Cering Gitu. ding ding pak ding ding dari apa sih anjir cemburu. Hah? Iya, overprotective ini jauh lebih tinggi eksistensinya itu daripada hadir. misalkan ya orang yang overprotective biasanya itu nggak cuma main kata-kata, Tindakan ya. tindakan biasanya Biasanya lebih menjurus ke kekerasan ya. lebih kekerasan dalam Fisik. hubungan. Entah fisik atau dalam Ambush. mental. Oh iya, Ya, mental ambush kan ya. abuse. Oh iya, Iya, mental abuse. Mohon maaf, bahasa Inggris saya sedikit awak. Nah, jadi apa ya? Jadi gua sorry. Jadi aku pernah ini temennya temen gua yang cerita ke temen gua dan kebetulan temen gua ngajar gua. Ngayal. Ngomongnya nek iki awakmu. Enggak seriusan. Ini dari temen gua kalau dia dengerin sih dia pasti tahu kalau ini ceritanya dari temennya si dia. Rasan. Tapi ini kita kan nggak menyebutkan nama orang ya, jadi mungkin dia nggak akan tersinggung sih kalau gua bahas ini di podcast. Ya lanjut. Toh ya dia nggak mungkin dengerin podcast ini juga. Ya siapa tahu sampai notifikasinya sampai ke sana. Nah jadi gini, sebut saja apa ya namanya siapa Si sih? A. Si A ya. Dewi. Si A ini deket sama orang dan dia ini loyal banget sama si cowoknya. Sampai dia pernah beliin motor walaupun bukan motor yang bagus banget ya. Second. Enggak, new cuma bukan motor yang bagus kayak Ninja. Yang kemarin yang sempat lewat itu kan ya. Nah, kayak gitu. Cuma ya kembali ke poin kedua tadi. Si laki-laki ini tiba-tiba ghosting. Ngilang. Cuma kan si cewek kan yang udah beliin motor ini posisinya si motor ini masih dipakai sama si cowok. Wah, bangke banget tuh. Nah, tapi si cewek ini kan nggak mau diem toh. Dia kan udah hubungan beberapa bulan gitu katanya. Jadi dia tetap nyari-nyari info si cowok ini di mana sampai akhirnya ketemu, kontaknya aktif lagi, dia balikan, bla 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 sampai akhirnya muncullah sifat relationship yang lainnya yaitu si apa itu? Physical abuse. Aku apa sih? Negative thinking. Overprotective. Si cewek apa si cowok? Si cowok overprotective. malah. Padahal dia habis ngilang loh. Mm-mm. Kok sekarang dia kok overprotective? Ternyata si cowok ini memendam apa sih kayak dendam lama ke pasangan bukan sebelumnya. Dendam, kayak dia itu sempet cemburu sebelum akhirnya dia ghosting. Nah, sebelum ghosting ini dia cemburu cuma dipendem doang. Dia nggak diomongin. Nah itu permasalahan banget itu. Dari si cewek gue nggak tahu kenapa si cowok ini cemburu. Soalnya dia nggak cerita apa-apa. Nah begitu dia balik, dia kan overprotective toh. Nah kali ini dia cemburunya itu diungkapin, tapi lebih dari sekedar mental abuse yang biasanya itu dia ngata-ngatain si cewek loh, sampai separah itu. Sampai akhirnya dia mulai main fisik si cowok ini sama si cewek. Beraninya sama cewek lu sini sama gua. Itu padahal cantik loh si cewek ini. Boleh lah, boleh. Untuk ukuran standar saya sendiri tuh cantik sih termasuk sih. Boleh lah dikenalin nanti ya. Nanti chat ya. Itu kaum panda. Oh, panda iku. You know lah bahasa halusnya. Panda. Jual bambu. Nah, kayak gitu sih. Itu yang lebih parah sampai akhirnya dia cerita ke teman gua ini. Terus temen lu cerita ke lu? Enggak, gua nguping. Kan itu bertiga. Gua, teman gua sama temennya teman gua ini. Kayak gitu. Astaga, sumpah. Kita nggak boleh tuh yang namanya kayak gitu, overprotective apa segala macam. Tetap aja meskipun kita punya hubungan sama si dia, tiap-tiap orang kan juga punya privasi masing-masing, pengen punya waktu sendiri. Pikirlah, lu kan juga pengen punya waktu lu sendiri, pengen seneng-seneng sendiri, kayak misalkan main game segala macam.
jangan jangan apa namanya jangan lu pikir hubungan ini cuma dari lu aja gitu. Kan dia kan juga apa namanya ya punyalah sesuatu yang pengen dia kerjakan, apa namanya pengen dia luangin waktu sendiri. Iya. Karena tujuan kalian apa sih menjalin hubungan sama dia itu bukan kayak gitu. Ingatlah tujuan kalian yang pertama itu apa sih? Tujuan utama kalian menjalin hubungan sama pasangan kalian itu. Nah kayak gitu. Ini soalnya kebanyakan pasangan ya itu kalau misalkan di awal tuh kadang suka lupa kalau misalkan mereka udah di Iya, atas. benar. Maksudnya udah lama menjalin hubungan gitu. Dia tuh lupa visi misinya dari awal itu kayak gimana. Kayak gitu kan maksudnya. Jadi untuk poin kali ini ya itu sih. Terus untuk kita bahas poin selanjutnya yaitu ini ruang privasi Ya sedikit nyambung lah sama yang barusan. overprotective, yang barusan. Karena ruang privasi ini semua orang berhak ya memiliki si ruang privasi ini. Karena ya namanya juga hidup dia yang dia yang kendalikan, dia yang mengatur semua kehidupannya. Dia yang ngerasain. Dia ngerasain. Kadang-kadang soalnya kadang ada hal yang nggak harus dia ungkapkan ke pasangannya. Karena itu menurut dia itu kayak kalau ini diungkapin ke pasangannya, itu belum tentu membuat pasangannya ini menerima gitu loh. Kayak misalkan kalau misalkan hal-hal sepele yang lu alamin waktu kerja itu kan nggak harus diomongin gitu. Harusnya udah paham lah. Udah paham kalau kerja itu pasti ada konsekuensi, ada dimarahin lah, ada gini. Soalnya kan kita maaf ya potong ya. Soalnya kan kita kan kerja kan itu ikut orang. Kita ikut aturan orang juga ya. Nah, kalau misalkan kita kerja seenaknya sendiri, ya apa kata atasan kita? Kalau dipecat gimana? Nah, itu kan kadang-kadang kan kalau kita udah kerja, yang kerjanya itu udah dimarahin habis-habisan, itu kan nggak pengen toh. Apalagi target. Itu kan nggak pengen toh nyeritain ke orang lain. Yang kalau kita ceritain itu malah membuat kita stres sendiri. Betul. Nah, kayak gitu-gitu itu sebenarnya yang nggak harus diungkapin. Jadi intinya sebuah hubungan itu butuh yang namanya pengertian. Iya benar, harus diawali dengan pengertian itu dulu, baru kalian boleh menjalin hubungan. Pengertian dan menghormati satu sama lain. Nah, menghormati haknya masing-masing. Terus kan situ kan udah punya apa namanya pacar lah. Situ sendiri gimana itu? Fine aja sih. Masa? Karena gini, ini menurut pengalaman saya sendiri ya. Semakin lama kamu menjalin hubungan sama seseorang, ruang privasi ini semakin lama semakin terbuka. Kayak sudah nggak ada ruang privasi ini sebenarnya semakin lama itu. Karena ketahuilah kalau nanti kalian itu juga bakal tinggal satu rumah. Yang mau tidak mau itu harus apa ya? Nggak mau tahu ya. Kita tahu. Iya, soalnya ya kita udah hidup satu rumah, satu atap, satu kamar. Nah, kayak gitu. Tapi itu nggak bisa dipaksain sih. Kayak semua itu harus berjalan sesuai jalannya masing-masing. Kalau emang nggak bisa dibuka perlahan-lahan ya udah jangan dibuka dulu. Nah, toh nanti kalau hubungan kalian udah lama banget, itu pasti perlahan-lahan udah bakal nggak ada yang namanya ruang privasi. Udah pada tahu sendiri lah. Udah pada tahu sendiri walaupun si pasangan kalian itu nggak ngomong. Benar. Kayak gitu sih. Suka nggak suka ya itu dia. Ya, itu dia. Itu resiko. Benar. Yang namanya manusia ya gitulah. Kita punya sisi positif dan juga negatif. Yin dan yang. Ding ding pak ding ding. Oke, kita masuk ke poin berikutnya. Anjir, cepet banget anjir. Iya dong. Siapa yang nggak pengen cepet-cepet? Kita masuk ke histrionik. Apa itu histrionics? Histrionik sendiri kalau misalkan kita lihat di penjelasan di internet, seseorang yang membutuhkan perhatian publik.
Paham nggak sih maksudnya? Ngerti nggak sih? Yang aku maksud. Kayak gimana? Contohnya. Contohnya paling gampang. Kita pacaran nih, kita punya pacar. Foto bareng. Terus. Upload ke sosmed. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengumbar. Mengumbar atau Ya kayak gitulah yang jiwa sosialitanya tuh keluar. Kalau misalkan gini loh, pengertian dari histrionik sendiri itu orang yang membutuhkan perhatian dari orang lain. Dia itu kayak misalkan ya semacam hiperaktif lah. Dia tuh kemana-mana itu pengen diperhatiin orang lain. Dia tuh pikirnya tuh dia itu pemeran utama. Dia itu nggak mau jadi pemeran sampingan. Padahal tiap-tiap orang itu emang pemeran utama di kehidupannya masing-masing. Ya, tapi jika kalian udah udah bersosial sama tetangga atau segala macam, kita nggak bisa terus-terusan jadi pemeran utama gitu loh. Oke, kita kasih contoh. Jadi gampangnya aja ya. Ini aku ambil aku jelasin ke aku sendiri aja ya biar biar nggak nyinggung orang lain maksudnya. Aku punya pacar. Ya. Dia cewek kan ya jelasnya. Yang jelas dia cewek. Dia punya harta berlebih. Ini ceritanya aku yang punya sifat histrionik. Iya. Dia cewek aku ngajak aku keluar. Set. Kok seret sih? Ngajak keluar. Dia bawa mobil. Iya. Aku foto dong. Karena aku kan punya sifat histrionik. Kamu aku foto, mobilnya? upload ke aku foto di dalam mobil. Ya, tapi yang megang setir aku. Oh iya. Paham nggak? Padahal yang punya mobil dan yang ini bukan aku. Iya, paham. Paham nggak sih? Ya, ibaratnya dia tuh pamer. Dia tuh pengen pamer apa yang dia punya. Padahal bukan yang dia punya, tapi yang pasangannya punya. Ya kurang lebih segitulah maksudnya. Dan hal-hal itu kadang ngebuat orang yang ngelihat pasangan orang lain. Apa sih? Pasangan orang lain. Cewek lain. Enggak. Orang lain yang punya pasangan. Apa sih? Membuat pasangan lain itu kalau melihat pasangannya itu kalau perbandingan lah itu. Jadi kan dia suka banding-bandingin. Jadi itu bakal membuat orang lain juga kayak apaan sih? Itu kan bukan hal-hal yang buat diekspos kayak gitu loh. Sesuatu yang nggak perlu diekspos lah. Nggak perlu, bukannya nggak boleh ya, nggak perlu. Yang nggak perlu itu artinya itu ya nggak usah tiap hari foto di dalam mobil megang setir, kan bisa megang dashboard. Nah kayak gitu. Kadang gua pun juga iri sih, kayak kasus itu kan lebih sering dialami sama cowok-cowok yang kaya kan. Betul. Yang punya harta benda peninggalan. Kok peninggalan? Harta benda kata wanita. Nah kayak gitu tuh. Jadi kadang gue itu ngerasa iri gitu sama hubungan yang kayak gitu. Andai gue punya pasangan yang kaya. Jadi ibaratnya ya suka ngandai-ngandai jadi sesuatu yang kayak gitu bisa bikin orang lain tuh berpikir negatif. Berpikir negatif. Jadi kadang bisa bikin orang lain tuh jadi pengen memiliki meskipun ya, emang nggak bisa dimiliki gitu loh. Soalnya kan tiap-tiap orang kan punya kapasitas yang beda-beda. Ya kalau misalkan dia mampu lah, kalau nggak mampu dia kepengen, ya apa yang terjadi kita nggak tahu. Nah, itu rahasia Tuhan. Soalnya kalau misalkan dibahas di sini, waduh bahaya ntar. Tapi kita nggak ada niatan buat nyindir siapa-siapa ya. Enggak. Tadi kan aku kan ngambil contohnya kan aku sendiri. Ya enggak. Siapa tahu ada orang yang lain yang tersinggung. Kita nggak lagi menyinggung kalian. Kalian kaya pun itu urusan kalian, bukan urusan kita juga. Jadi kita nggak akan ikut campur. Cuma kadang sifat-sifat kayak gitu itu bisa merugikan sebagian besar orang. Betul yang tidak sekali. Mampu apalagi kayak kita.
Tapi ya alhamdulillah lah kita masih diberi kesehatan sama Tuhan. Nah, Masih diberi apa namanya kekuatan buat kerja, cari duit. Meskipun sekarang lagi apa namanya musim-musimnya congorna virus, congornya tangga virus. congornya tetangga virus. itu termasuk ini loh congornya tetangga itu loh, itu negatif banget loh itu congornya tetangga virus itu dia Tetangga virus. Emang virus punya tetangga. itu sesuatu yang bisa jadi negatif juga positif loh, omongan itu, tetangga itu. Iya, itu mempengaruhi hampir 50% lebih sih. Bukan lah, kebanyakan orang lah itu. Enggak, maksudku itu bisa mempengaruhi 50% hubungan. Jadi 50% hubungan bisa rusak itu gara-gara congornya tangga tadi. Congornya tetangga, tangga nggak punya congor, Mas. Nah, ya kayak gitu. Karena kadang ada orang tua itu yang nggak mau image keluarganya itu jelek gara-gara anaknya nggak nikah. Enggak, gara-gara anaknya pacaran sama orang lain yang nggak sesuai sama congotnya tangga-tangga itu tadi. Tetangga, ya. tangga-tangga. Kan lucu kalau tangga. Jadi ibaratnya itu kasta ya. Jadi kayak orang Jawa kan dulu pakai sistem bebet, bobot. Bibit, bebet, bobot. Iya, bibit, bebet. Perasaan itu nggak cuma Jawa aja sih. Iya sih, itu hampir semua orang Indonesia menerapkan kayak gitu. Yang beberapa, iya sih emang bener sih. Soalnya kan orang tua kan butuh nggak apa ya? Siapa sih orang tua mana sih yang nggak pengen anaknya bahagia? Kayak gitu. Tapi balik lagi ya, kebahagiaan itu nggak cuma dari segi uang, materi maksudnya. Kebahagiaan kan bisa didapatkan dari mana aja. Kita bareng gini ya, kumpul sama satu keluarga. Itu udah termasuk sebuah kebahagiaan. Iya, benar. Di mana di luar sana itu ada orang yang apa namanya? Oh ya bentar, lagi makan. Itu ada orang yang di luar sana yang keluarganya nggak utuh. Iya, orang yang ngerantau, nggak bisa balik, nggak bisa kumpul sama keluarga. Ya enggak? Iya, benar. Jadi bentar. Jadi syukurilah apa yang ada sekarang. Jangan terlalu neko-neko. Jangan terlalu nuntut sesuatu yang berlebihan. Iya, basicnya kan hubungan itu kan dibangun ya. Jadi lebih baik itu Apa ya, kayak kamu anjir iya apa pernah dengar kata-kata gini gak? Menemani orang dari nol itu kadang lebih dipertahankan. Kayak kalau dipertanyakan gini, kamu loh kenapa sih tetap milih cewekmu? Dia kan jelek, gini, mendingan sama aku yang cantik gini. Enggak gitu. Aku sama dia tetap ya sama pasanganmu. Iya, sama pasanganmu. Aku sama pasanganku kenapa masih bisa bertahan? Itu karena dia nemenin aku itu dari nol. Yang kamu pun belum tentu mau gitu loh nemenin aku sampai nol. Jadi kadang-kadang dari nol. Kok sampai nol? Ya. Nah, kayak gitu. Jadi kadang orang-orang yang mau menemani kita sampai nol. Fokus. Yang mau menemani kita dari nol itu kadang ya. Itu jauh lebih dipertahankan. Iya, pastilah. Siapa sih? Itu kan jarang banget tuh ada orang yang mau nemenin kita mulai dari nol. Kan kebanyakan orang sekarang kan pengennya tuh yang instan. Apalagi perempuan. Kok perempuan? Cowok juga ada loh, cowok loh. Nggak boleh gitu. Cowok juga ada, cowok. Cowok juga ada. Kita nggak meng-underestimate cewek ya. Iya, benar. Sorry. Tapi emang kebanyakannya gitu sih. Orang tua cewek sih. Iya maksudnya si ceweknya. Yang kadang itu menuntutnya itu terlalu berlebihan. Iya loh. Kadang suka banyak banget loh itu cerita-cerita yang di luar sana.
Dimana apa namanya si orang tua cewek itu nuntut yang sesuatu yang nggak bisa diberikan oleh si cowok. Betul. Kita sebagai cowok yang nggak punya apa-apa ya. Tapi kan kita berjuang untuk iya. menuruti apa kemauan si mertua ini kan. Ya tapi tetap aja kan kadang kan suka ada omongan itu tadi tuh yang kita bahas tuh congornya tetangga virus. Congornya tetangga. Itu pedes banget itu kalau ngomong tuh. Suka asal ceplos-ceplos. Apalagi ya kalau rumah kamu itu sebelahnya itu ada ada anak yang seusia kamu tapi dia dijemput cowoknya pakai mobil sementara kamu dijemput cowoknya pakai motor. Lebih jelasnya tetangga kamu itu lebih kaya daripada kamu. Enggak. Finansialnya tuh lebih mapan. Dia lebih mapan daripada kamu. Tetangga kamu punya pacar yang jauh lebih mapan kayak gitu dari pacar kamu. Pengalaman pribadi ya, Mas. Gue itu sering heran ya. Kalau ya orang yang masih sekolah atau lulus sekolah itu kan pasti segala sesuatunya itu dari orang tua. Benar. Nah, kalau ya, ini kalau. Ya, kalau misalkan si cowok ini bawa mobil yang konteksnya si cowok ini baru lulus sekolah dan belum kerja. Nah, apa sih? Ya udah sebutin aja enggak apa-apa. Nah, kenapa sih apa sih anjir? Kenapa cewek ini lebih memilih cowok yang punya mobil yang walaupun ini mobil ini bukan milik pribadi. Iya, yang jelas-jelas itu milik orang tua. Iya, kita semua tahu kalau ini mobil ini pasti punya orang tuanya kan. Betul. Bukan punyanya sendiri. Sekarang gini loh, siapa sih yang nggak mau pengen punya cowok keren, cowok anak kaya? Iya, yang kalau main pakai mobil terus, yang kalau main bisa di mobil juga. Main Mobile Legend maksudnya, main Mobile Legend ya, main Mobile Legend. Mainin rem. tapi kopling itu namanya kalau di mobil. Enggak, kopling kan itu. Handling. Apa sih? Rem. Gigi. Pedal. Enggak, pedal kan. Kan pedal kan bilangnya kan di mobil kan pedal bilangnya. Skip. Enggak lucu. Tapi di mana-mana sesuatu yang kita perjuangkan itu pasti ada halangan. Kok nggak nyambung ya? Sesuatu yang kita perjuangkan itu pasti ada hasilnya. Tapi kadang sesuatu yang kita perjuangkan itu malah yang diperjuangkan itu malah ngilang. Malah apa ya bilangnya ya. Jadi kita tuh udah berusaha banget ya, udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ya mungkin emang karena bukan jodoh ya. Ya, bukan sekasta. Sekasta. Bukan levelnya gitu loh. Harta, tahta, wanita. Ya, benar. Ampun, Pak. Udah menit berapa sih? 38. Anjir, ini udah pembahasan terakhir. 38. Ya kita closing dulu aja ya. Sebenarnya ini masih ada poin lagi, cuma ini poinnya terlalu berat untuk dibahas sekarang ini. Nanti kalau misalkan banyak orang yang mau, kita bakal bikinin part kedua yang pembahasannya itu jauh lebih berat dari yang podcast kali ini. Betul sekali. Jadi buat apa informasi yang tadi kita bahas di awal? Ya, soal giveaway. Itu kita akan umumkan di video selanjutnya. Podcast selanjutnya maksudnya. Jadi buat kalian yang belum nge-follow akun Spotify kita, silakan follow. Terus buat kalian yang belum subscribe channel kita, kalian subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan podcast selanjutnya. Oke, cukup untuk podcast kali ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk ketabahan untuk menghadapi virus ini. Congornya tetangga. Dan semoga virus ini virus ini cepat selesai lah. Apalagi di beberapa kota besar sekarang udah mulai menerapkan PSBB. Iya, PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Loh, PSBB. Iya kan? Iya. Benar gitu kan? Nggak salah kan aku? Enggak. Berarti aku bener kan? Pembatasan sosial ya berskala besar. Benar. Mantap. Oke, see you in the next podcast. Bye-bye. Ding ding Pak, ding ding. Hai.